Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Ta'ala dengan mengemban dua tugas yang berkewajiban melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya itu. Tugas yang pertama menyampaikan kalam ilahi. Tugas yang kedua adalah menampilkan perbuatan yang sesuai dengan kalam ilahi itu. Yang pertama disebut kitab, yang kedua disebut sunnah. Pada hakikatnya kedua-dua perkara itu adalah bersumber dari Allah Ta'ala. Tetapi sekarang ini ada perkara ketiga yang seolah-olah tidak terpisahkan dari keduanya, yakni hadis. Aku sendiri berpendapat bahwa sepanjang suatu hadis tidak sesuai dengan kitabullah atau sunnah Rasul, maka aku tidak akan menerimanya atau mempercayainya. Sebagian orang mengecoh dan mencampur adukan sunnah dengan hadis, padahal keduanya berbeda dan bukan satu adanya. Sunnah maknanya cara atau perbuatan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hadis hanyalah perkataan, tepatnya perkataan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini ditulis kemudian dihimpun jauh sesudah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ada apa saja, saya ulang lagi, apa saja yang Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapatkan dari Allah Ta'ala, beliau jelaskan dengan jalan sunnah. Misalnya perintah sholat, beliau menjelaskan perintah itu dengan cara mempraktekannya. Begitu pula dengan zakat dan hal-hal yang berhubungan dengannya, haji dan rukun-rukunnya, juga puasa dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa itu. Pendek kata, semua hal yang beliau terima dari Allah Ta'ala beliau demonstrasikan, beliau wujudkan di dalam perbuatan. Perbuatan beliau ini disebut sunnah dan sama sekali terpisah dari hadis. Dan seperti halnya Quran suci, rangkaian pengamalan sunnah ini juga terjaga. Apakah para penentangku hendak mengatakan bahwa sebelum ada hadis orang Islam tidak sholat, tidak puasa, tidak membayar zakat, dan tidak melaksanakan haji? Aku bersaksi bahwa sholat, puasa, zakat, dan haji, dan kewajiban-kewajiban agama lainnya sudah ada sejak zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan dilaksanakan persis seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tidak ada yang bisa mengingkari bahwa sejak zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga zaman munculnya hadis yang berjarak tidak kurang dari 200 tahun, 2 abad, sudah ada pengamalan kewajiban-kewajiban agama di kalangan umat Islam. Demikian pula jauh sebelum kitab hadis Sahih Bukhari dan Muslim tersusun, orang Islam sudah menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya. Jika ada
Jika ada yang mengingkarinya, maka itu sama saja dengan mengingkari atau menuduh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunaikan tugas beliau. Segala perkara syariat yang ada di dalam Quran suci dijelaskan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk tindakan dan perbuatan. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah melalui perantaraan malaikat Jibril. Kemudian beliau mempraktekannya dalam perbuatan beliau. Karena itu, janganlah sekalipun engkau terkecoh dengan pernyataan bahwa hadis dan sunnah itu adalah satu. Dan percayalah hanya kepada hadis-hadis yang tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul, itu yang harus kita terima. Demikian pesan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Mujaddid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.